Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Betaria Afriani SMMN, selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah manajemen perubahan. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Ibu Beta. Untuk saat ini saya bertugas di Universitas Terbuka sebagai salah satu dosen prodi manajemen S1. Saat ini saya mengampu mata kuliah manajemen perubahan dengan kode mata kuliah MBS 4324 ini. Anda tentu akan diajak untuk sama-sama mempelajari materi pokok dari MBS 4324. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, untuk kali ini terkait sesi 5 pertemuan kelima, kita akan membahas terkait modul 3 yang berjudul Inovasi dan Perubahan Organisasi. Baik, jadi materinya ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada kegiatan belajar satu inovasi dan kegiatan belajar dua sistem organisasi seperti itu. Inovasi ya. Jadi inovasi sini ada bagan atau gambar ini organizational effectiveness. Jadi memang organisasi itu apa sih? Nah, baik. Jadi organisasi itu seperti yang kita ketahui seperti perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada grafik terkait daur hidup organisasi atau organizational life cycle. Di mana daur hidup organisasi adalah model yang menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui oleh suatu organisasi, baik dari awal organisasi itu berdiri hingga akhir masa operasinya. Jadi setiap tahap memiliki karakteristik Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya karakteristik, ada tantangannya juga, serta kebutuhan yang berbeda. Di sini di grafiknya bisa dilihat awalnya namanya organisasi. Oh iya, sebelumnya saya perlu sampaikan, ini dikutip dari Jones tahun 1995. Jadi organisasi itu dimulai dari birth, ya kan, kelahiran. Kemudian masuk ke fase growth atau pertumbuhan. Kemudian ada nanti yang disampaikan adalah di sini titik jenuhnya atau titik biasanya dalam suatu grafik ini dinamakan BEP-nya, break even point-nya, titik tingginya yang nanti setelah mencapai titik impasnya atau BEP-nya akan ada yang namanya decline atau penurunan. Nanti sampai pada masa kematian atau kalau manusia memang menyebutnya kelahiran kematian, tapi dalam organisasi kematian yang dimaksudkan adalah tutupnya atau close-nya suatu organisasi. Ya mungkin bisa tutup benar-benar tutup seutuhnya suatu organisasi atau dia berganti jenis produknya. Jadi ada newborn lagi, ada kehidupan lain lagi dimulai dari kelahiran kembali mungkin di produk yang sama dengan inovasi yang uh, agak sedikit berbeda atau benar-benar dengan new product, produk baru seperti itu. Jadi inovasi memang memainkan peran kunci inti Bapak Ibu ya dalam setiap tahap daur yang tadi disampaikan, daur hidup organisasi. Setiap tahap memiliki kebutuhan inovasi yang berbeda. Untuk apa? Untuk membantu organisasi ini tumbuh, adaptasi, dan juga tetap relevan. Karena apa? Yang namanya environment, lingkungan, ini kan dinamis ya Bapak Ibu ya, selalu berubah-ubah. Itulah tujuan gunanya dari si inovasi. Jadi mampu menyesuaikan tren apa sih sekarang ini ya kan. Jadi tidak bisa kita menerapkan sistem misalnya suatu produk ya kan, produk tapi yang diterapkan di zaman tahun 80 90 kita terapkan di tahun ini. Mungkin ada beberapa yang tidak relevan. Itulah gunanya inovasi untuk adaptasi dan juga untuk survive tentunya Bapak Ibu ya suatu organisasi. Jadi inovasi adalah upaya bagi organisasi atau perusahaan untuk terus bertahan hidup dan memperbaharui strategi operasinya agar tumbuh dan berkembang di lingkungan yang serba dinamis. Yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya lingkungan itu kan dinamikanya selalu berubah-ubah, ada pergeserannya, ada masa-masanya. Jadi memang tidak mudah untuk ya, diperlukan kegesitan lah atau keuletan seperti itu.
Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah inovasi, ya kan? Langkah inovasi ada yang namanya envision, enable, exploitation, empower, ini langkah-langkahnya. Kemudian ada kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship. Nah, apa itu kreativitas? Sudah sering ya Bapak Ibu ya, sudah sering sekali didengar apa sih itu sebenarnya kreativitas. Jadi kreativitas sendiri adalah keahlian atau kemampuan seseorang untuk menciptakan, meng-create suatu cara baru untuk pemecahan masalah secara unik. Nah, dimulai dari apa biasanya? Ide kreativitas akan melahirkan yang namanya tadi inovasi. Jadi tipologi inovasi ini ada 4. Ada architectural innovation. Yang kedua ada regular innovation. Ada niche creation innovation. Dan revolutionary daripada si innovation. Ya kan ini ada Bapak Ibu ya. Ada high, low, seperti itu untuk ide-ide kreativitasnya. Baik, jadi 6 sifat perubahan dalam inovasi. Ada yang namanya penggantian, substitusi, perubahan, alternatif, penambahan, addition, kemudian penyusunan kembali, restructuring, kemudian penghapusan, elimination, dan penguatan, reinforcement. Contohnya apa? Kalau penggantian itu seperti mengubah sistem operasi komputer. Kalau yang perubahan itu seperti apa sih contohnya? Nah, di sini ada nih mengubah telepon rumah menjadi telepon seluler. Penambahan contohnya apa? Bank menyediakan layanan transfer uang, ya kan? Pembayaran tagihan e-banking dan lain sebagainya. Sedangkan untuk restructuring tadi seperti apa? Restrukturisasi ini adalah penyusunan kembali struktur suatu organisasi atau perusahaan atau jadwal produksi. Sedangkan eliminasi ini adalah suatu penghapusan sistem operasi komputer lama dengan yang new, update. Selanjutnya, reinforcement tadi contohnya meningkatkan fungsionalitas daripada produk untuk apa? Mencapai tujuan yang lebih optimal. Jadi di sini ada peran pemimpin dalam inovasi. Kaitannya apa? Nanti kaitannya dengan entrepreneurship. Di mana entrepreneurship ini adalah sebuah tindakan yang mengarah kepada sebuah tindakan yang memiliki sifat keberanian. Tidak hanya keberanian, ada kreatif juga. Ada inovasi, ada inovatif, tahan terhadap tantangan hidup seperti itu, jujur, sanggup bekerja keras untuk menangkap peluang yang ada serta berusaha untuk mewujudkannya. Ini ada grafiknya Bapak Ibu ya, elemen daripada entrepreneurship. Kemudian di sini kita singgung sedikit peran pemimpin dalam inovasi itu seperti apa. Baik, sebentar ini. Kepemimpinan yang inovatif dan strategis sangat krusial, sangat penting pada abad keberapa ini? Abad ke-21. Ini dikutip dari Ireland dan Heath, tahunnya di 95. Kepemimpinan strategi memiliki peran kritis dalam memahami peluang dan membuat keputusan yang mempengaruhi inovasi. Dikutip dari Drucker 1985, kemudian Finkelstein dan Hembrick tahun 96 dan Quinn 1985. Jadi, creativity adalah awal dari inovasi, Bapak Ibu, dan inovasi adalah cikal bakal dari entrepreneurial. Itu urutannya. Baik, di sini ada tingkat inovasi ya kan, ada yang dari event, dari idea dulu, kemudian di delivery, build, diproses, sudah dapat nih ide kan, sudah dapat ide, kemudian ide itu akan diapakan sih? Akan diproses dong, akan diolah, selanjutnya akan disesuaikan, diterapkan sampai di capability. Ini dikutip dari sumber Shapiro 2002 page halaman 21. Jadi yang dimaksud event tadi apa? Event adalah tahap awal berupa brainstorming, ya kan? Dan pemahaman ide-ide baru. Nah, jika diterima, ide-ide ini akan menambah nilai bagi suatu organisasi itu tersebut, seperti itu. Selanjutnya, tahap kedua ada yang namanya proses. Mulai memasukkan inovasi ke dalam perencanaan. Kemudian struktur pemecahan masalah dan evaluasi implementasi dari ide-ide baru.
Nah, yang ketiga ada capability, ya kan? Ini adalah inovasi tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga mempresentasikan organisasi dan seluruh aktivitas sebagai inovatif, sangat inovatif seperti itu. Apabila dikehendaki atau ditanyakan jenis inovasi itu apa saja? Jadi inovasi itu beragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang inovasinya produk, ada inovasinya di prosesnya, ada yang inovasinya di incrementalnya atau di radikalnya, ada juga di disruptifnya. Seperti itu, macam-macam sih jenisnya inovasi tadi. Bagaimana penerapannya tergantung dari organisasi Bapak Ibu, dari perusahaan. Menyesuaikan kebutuhannya, apakah diperlukan inovasi itu di produknya, apakah di prosesnya, itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan antara satu inovasi organisasi dengan organisasi lainnya itu kok harus sama gitu, tidak. Memang mempunyai kriteria atau case masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian 5 komponen membentuk suatu capability tadi. Apa saja? Yang pertama strategi dan konsumen, ya kan? Yang kedua pengukuran dan kinerja, proses dan infrastruktur, people-nya, dan teknologi. Selanjutnya, sistem organisasi. Jadi dua tipe sistem. Apa saja itu Ibu Bapak? Ada yang namanya terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu apa? Sistem yang mampu beradaptasi. Kemudian dapat juga mengalami yang namanya perkembangan dan tidak memiliki batasan yang namanya terbuka ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya sistem tertutup itu sistem yang tidak mampu beradaptasi ya, pasti kebalikan dari si terbuka Bapak Ibu. Jadi organisasi yang memiliki sistem terbuka itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada input, ada transformation, yaitu prosesnya nanti menghasilkan outputnya. Ya kan? Dimana inputnya di sini ada raw materialnya, ada human research-nya, ada capital, kemudian ada teknologi, ada information, kemudian ada people's work. Jadi manusia ini diapakan? Kan jadi inputan awal ada manusia, ada raw material, bahan baku, human research-nya tentang pengolahan orangnya, ada modalnya, ada teknologinya yang digunakan, kemudian informasinya, ya kan? Selanjutnya ini input diapakan? Pasti akan ditransformasikan atau diproses, diolah. Orang tadi akan menjadi employee work, people tadi, human tadi akan menjadi employee work, orang yang dipekerjakan dong tugasnya. Selanjutnya nanti human resource itu apa? Untuk manajemennya, seperti itu. Teknologi dan informasi untuk support daripada prosesnya. Selanjutnya apa? Yang dihasilkan adalah si outputnya. Nah, kaitannya dengan sistem terbuka tadi, ya kan? Jadi sistem yang mampu beradaptasi dan dapat mengalami perkembangan. Jadi dalam prosesnya ini, Bapak Ibu ya, dia tidak saklek atau istilahnya itu tertutup, tetapi dia open. Open akan suatu perkembangan dan tidak memiliki batasan. Sekali lagi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, perlu saya ingatkan kembali, untuk detailnya materi yang tadi saya sampaikan sebenarnya sudah lengkap, sudah sangat jelas, bahkan lebih rinci. Itu ada di modul kita Bapak Ibu ya, modul manajemen perubahan dengan kode EMBS 4324. Silahkan Bapak Ibu di-download atau dibaca ya, dibaca di web digital UT kita ada. Untuk materinya silahkan dibaca secara detail. Mungkin ada yang penjelasan di sini saya skip karena memang keterbatasan waktu juga, tetapi di sana lengkap Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Perlu juga saya sampaikan harapannya bahwasannya capaian pembelajaran agar para mahasiswa Bapak Ibu mampu memahami yang tadi sudah disampaikan terkait dari materi awal sampai dengan akhir, yaitu sistem organisasi, ya kan, kemudian inovasi itu seperti apa, dan juga mohon Bapak Ibu untuk eratnya itu dibuka, dipelajari apa saja yang menjadi poin-poin, serta apabila ada kuis, latihan atau tugas mohon dikerjakan Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan mepet-mepet waktu karena kita tidak tahu yang namanya sistem Bapak Ibu. Biasanya mepet waktu semua orang akses. Nanti khawatirnya sistemnya ini bisa istilahnya down seperti itu. Jadi apabila memang memungkinkan lebih cepat lebih baik untuk
mengisi diskusi, mengerjakan kuis ataupun tugas. Dan mohon Bapak Ibu perlu saya sampaikan dalam pengerjaan tugas khususnya lembar jawabannya diberikan identitas ya Bapak Ibu ya, seperti nama, NIM, dan mata kuliahnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kesediaan waktunya untuk mengikuti mata kuliah manajemen perubahan. Sukses selalu dari awal sampai akhir. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.